Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan adanya operasi tangkap tangan di Surabaya, Jawa Timur. Roma Hurmuzi ditangkap bersama 4 orang lainnya. Dan menurut juru bicara KPK, Febri Diansyah, Romi ditangkap dengan dugaan suap jual beli pengisian jabatan di Kementerian Agama dari unsur swasta dan juga dari unsur pejabat Kementerian Agama. Dan pemirsa, KPK juga telah mengamankan sejumlah uang yang hingga kini masih dalam penghitungan penyidik. Sementara pemirsa, Mahfud MD dalam akun Twitternya yang terbaru mencuit tentang kasus penangkapan Roma Hurmuzi. Apa yang diketahui Mahfud MD mengenai dugaan kasus suap jual beli pengisian jabatan di Kementerian Agama? Langsung saja kita tanyakan kepada Pak Mahfud MD. Assalamualaikum, selamat sore Pak Mahfud. Waalaikumsalam. Ya, Pak Mahfud, yang cukup menarik seusai peristiwa penangkapan Romi adalah Anda mencuit ini semua adalah masalah waktu. Saya sudah mengingatkan Anda di salah satu hotel pada saat itu. Maksud Anda apa, Pak? Dengan cuitan itu apa yang ingin Anda sampaikan dan ingin Anda ungkapkan kepada masyarakat? Ya mengingatkan aja bahwa saya sudah pernah bilang kepada dia, karena begitu ribut-ribut itu kan lalu saya tampil di ALC. Saya bilang tentang hal yang terkait dia, lalu 2 hari kemudian saya bersama Romi, bersama Mono Arfa, bersama Al Hilal Hamdi ketemu di Hotel Dharma Wangsa jam 11 malam. Ya bertanya tentang itu, apa betul Romi itu teridentifikasi di KPK. Si Pak Mono Arfa tanya, apa Pak Mahfud melaporkan itu, dan saya bilang enggak, saya enggak laporkan. Saya tahu dari KPK. Menurut saya soal waktu aja, saya bilang begitu waktu itu. Dan waktu itu ada Ali Hilal Hamdi, ada Suharto Mono Arfa gitu, tengah malam lah di situ. Itu waktunya kapan, Prof? 2 hari sesudah ALC, kalau tidak salah tanggal 14 atau 15 gitu. Karena sesudah saya tampil di ALC itu ada kegelisahan rupanya, sehingga minta bertemu saya, dan yang mempertemukan itu Suharto Mono Arfa di hotel di Jakarta. Lantas lalu pada di hotel Dharma Wangsa. Oh, Dharma Wangsa, oke. Nah, lantas pada saat itu artinya ketika Prof mengingatkan Romi soal itu, berbicara langsung kepada Romi, begitu ya Prof ya? Apa respon Romi pada saat Prof mengingatkan itu, Prof? Ya, kita berpelukan aja, sudahlah, anggap di sini kita bersaudara. Saya bilang sejauh menyangkut soal KPK itu bukan saya perlu melapor, karena saya baca data di KPK tentang orang-orang gitu, sehingga kalau misalnya sekarang ada orang mengatakan Pak Mahfud kok diem aja, sudah tahu banyak orang gitu loh, saya tahunya dari KPK, untuk apa saya lapor ke KPK lagi. Dan ini juga sudah sampaikan ke pihak-pihak lain gitu, bahwa di Kementerian Agama itu nampaknya Menteri Agamanya juga kurang berdaya menghadapi orang ini, sehingga jabatan-jabatan itu di bypass. Menteri Agamanya kurang berdaya untuk menentukan pejabat-pejabat gitu. Prof. Nah, saya sudah laporkan ini ke pihak yang terkait agar ditertibkan secara administratif. Karena kalau begini terus ini hanya waktu yang ditunggu. Saya bilang begitu. Ya, Prof, kalau tadi itu saja. Ya, Prof Mahfud tadi menyebutkan melihat data di KPK, sudah melihat data-data dari KPK. Ini artinya Mas Romi ini sudah dibidik begitu, Prof? Ada daftar orang-orang yang dicurigai gitu. Saya kan sering ke KPK gitu ya. Ada lagi nggak, Prof, nama selain Romi? KPK lebih tahu lah daripada saya. Baik, saya hanya memonitor aja. Ini dulu ada kok, sekarang belum muncul. Paling saya begitu aja. Saya enggak perlu melaporkan, karena KPK itu lebih tahu tentang itu. Enggak perlu laporan dari saya gitu. Prof, gitu aja. Ya, Prof, tadi Prof mengatakan bahwa Menteri Agama tampaknya juga tidak berdaya menghadapi orang-orang ini dalam kasus jual beli jabatan. Artinya Menteri Agama sendiri sebetulnya tahu soal kasus jual beli jabatan di lembaganya pimpin. Saya belum bicara kasus jual beli jabatan ya, tetapi penentuan jabatan-jabatan itu banyak yang tidak wajar. Orang dipindah mendadak, orang yang layak menjabat itu ternyata tidak. Orang yang menang pemilihan pun jadi kalah, jadi tidak diangkat gitu. Memang aturannya sih itu semua terserah menteri, tapi ketika kita coba komunikasikan tidak berdaya, ada tangan lain yang lebih menentukan. Tangan lain itu siapa, Prof? Tangan lain pokoknya yang bukan Menteri Agama lah, politik.
Dalam hal ini Mas Romi yang sebagai ketua P3, karena kita juga tahu Menteri Agama kan juga dari P3. Betul. Nanti KPK yang akan menjelaskan itu, gitu. Kita lihat aja nanti. Dan ini sebenarnya kasusnya banyak ini kalau itu ya berangkai. Saya sendiri sudah menyampaikan info-info agak banyak tentang hal seperti ini, gitu. Oke. Dan saya nyampaikannya tidak juga hanya ke KPK, ke eksekutif juga. Ini tidak benar, saya bilang. Masa Departemen Agama yang lambang keagamaan begini, simbolnya jadi begini. Oke. Saya juga beberapa kali berkomunikasi dengan Menteri Agama langsung. Mas, ini menang loh pemilihan. Ini begini loh, gitu. Tetapi, ya tidak bisa juga. Nah, waktu Prof melaporkan itu ke Menteri Agama, ini menang loh, ini nggak bisa begini. Apa jawaban Menteri Agama, Prof, soal itu, Prof? Dia bilang ya Prof, nanti kita pertimbangkan gitu. Kami perhatikan gitu aja, tapi akhirnya enggak juga. Oke. Tapi sepengetahuan Prof, apakah Menak sebenarnya tahu praktik ini dari kapan, kemudian kenapa sulit dibendung dan lain sebagainya? Menurut saya Menak kita ini, Pak Lukman Saifuddin orangnya sangat bersih ya, sangat bersih. Tetapi dia kan secara politik dia tidak bisa independen dari parpol gitu. Sehingga kalau nanti kita lihat aja lah. Nanti kita lihat ini akan muncul semua di KPK. Nanti malah timbul mendahului KPK tidak bagus. Oke, Prof, ini kan Prof tadi bilang kasusnya banyak ya. Apakah ini banyaknya ini hanya tercakup di pusat saja, di tingkat pusat, atau mungkin dari Sabang sampai Merauke praktik ini juga tetap berjalan, Prof? Nanti sajalah, nanti saja. Tidak boleh saya bicara itu sebelum KPK yang mengungkap. Ya. Oke, kalau di luar Kementerian Agama gimana, Prof? Iya, ini kan tidak bicara di luar Kementerian Agama. Oke. Saya tidak tahu, nanti aja kalau ada kasus di KPK tanya lagi ke saya. Oke, Prof, selain kita ketahui bahwa memang Menteri Agama ini secara politik adalah bagian dari P3 dan Ketua Umum P3 adalah Roma Hurmuzi, apakah mungkin dari P3 juga Prof ada mengenal orang-orang juga yang dekat dengan Romi yang mengetahui kasus ini, Prof? Soal pengaturan jabatan? Enggak. Saya justru mendapat banyak laporan aja, lalu saya cek gitu aja. Saya tidak tahu siapa yang ngatur di dalam di situ. Berarti warning yang disampaikan oleh Prof ini sebenarnya sudah diketahui secara langsung oleh Mas Romi? Bahwa dia dalam penjejakan KPK, masuk dalam penjejakan itu, saya kan sudah ngomong di televisi juga. Dan saya waktu ketemu di Hotel Dharma Wangsa, saya bilang, ini bukan laporan saya loh, saya bilang. Justru saya tahunya dari sana, dari KPK, dari data-data yang tertulis, kemudian pernah saya baca ada di koran list nama-nama orang gitu, saya tanya ke pimpinan KPK, ini gimana disebut satu persatu, dan saya isyaratkan, bukan saya yang lapor, ini ada penjejakan, itu. Ya, Prof, waktu itu memang sudah saya beritahu, bahkan pada saya beritahu itu ada Soeharto Monarva, ada Ali Hilal Hamdi juga, kami berempat. Saya katakan itu kalau berkelanjutan itu tidak bagus juga, karena KPK itu kan kalau menjejak itu sebelum yakin betul tidak akan OTT dia. Oke, Prof, waktu itu ketika Prof memutuskan untuk memberitahu bahwa nama Mas Romi itu ada di daftar KPK, itu alasannya kenapa? Apakah sebelumnya memang sudah sering berkomunikasi dengan Mas Romi, menyentil untuk agar awas dia dan lain meminta sebagainya? waktu begitu itu ya, Prof ya? Begini, saya semula berpikiran untuk kasus cawapres itu yang gagal itu saya menganggap udah selesai, tidak ada masalah, saya sudah nerima itu politik, saya setuju. Tapi pada hari Minggu malam sesudah pendaftaran itu, sehari atau 2 hari setelah pendaftaran, Romi itu bicara ndak karuan lah tentang saya. Lalu saya SMS dia, tetapi saya plesetkan namanya, Mas Romli, saya bilang. Saya ndak bilang Romi, Mas Romli, biar dia tidak merasa dituduh. Anda punya kasus di KPK, saya bilang. Anda jangan main-main gitu. Lalu dia minta ketemu saya. Prof, saya minta izin ketemu. Saya ada di Jogja, saya bilang, kapan ke Jakarta kita ketemu? Begitu mendarat di Jakarta, nggak bisa. Saya mau bicara di ALC dulu, saya bilang. Karena Anda sudah bicara di Metro TV, saya bicara di ALC dulu tentang ini. Lalu di ALC itu kan Anda juga
melihat bahwa saya bicara itu. Saya tahu nih daftar-daftar ini kan gitu. Artinya saya sudah beritahu. Nah, sesudah itu saya dipertemukan lagi oleh Manuarfa Suharto. Mari Pak Mahfud, kita akan bersaudara. Yuk kita ketemu aja. Ketemulah kami di hotel. Saya ditemani Mas Hilal. Romi datang agak telat, tapi dia ditemani oleh Suharto Manuarfa. Disitulah saya jelaskan bahwa pembicaraan saya di Twitter maupun di ALC yang menyebut kaitan dengan KPK itu, maaf, bukan dari saya. Tetapi justru saya tahunya dari KPK. Bahwa ada, dan saya tahu banyak di KPK gitu, nama-nama itu. Dan orang KPK itu kan terbuka juga. Kalau kita baik-baik datang, siapa aja sih yang sekarang terjejak itu boleh kok gitu. Sejauh yang bukan dirahasiakan, ada yang dirahasiakan, ada yang tidak gitu. Bahkan saya pernah diundang oleh KPK khusus. Begini ceritanya, saya berkirim surat ke Presiden Jokowi tentang laporan seseorang, kok ada orang sudah dihukum itu bisa mengendalikan perusahaan dari penjara. Ada orang tiap hari Sabtu pergi dari penjara keluar. Gini, ini bagaimana pengelolaan negara tentang orang-orang yang terlibat korupsi ini. Nah, lalu oleh Pak Jokowi, surat itu rupanya didisposisi ke KPK. Saya diundang oleh KPK untuk diberitahu, Pak, sebenarnya yang Bapak katakan itu diberitahu tetapi di ruang tertutup dan sifatnya rahasia tentang nama-nama. Saya hanya akan mengatakan, sekarang tidak menyebut nama ya, saya diberitahu oleh KPK, Pak, kami tidak pernah membiarkan kasus-kasus yang Bapak keluhkan itu. Ini semua ada di sini, cuma kami menunggu bukti-bukti yang kuat. Lalu dipaparkanlah siapa-siapa yang sudah dijejak oleh KPK. Mengerikan kalau tahu daftar itu, gitu. Jadi kalau saya tahu itu memang sumbernya, sumber resmi, dan itu bukan rahasia, bukan membocorkan rahasia negara dan tidak membocorkan rahasia orang, karena kita tidak pernah nyebut nama sebelum oleh KPK ditangkap. Dan yang saya sebut-sebut itu kan juga udah banyak di koran kan, bisa diambil jejak digitalnya, itu tidak hilang juga. Tapi yang penting mari kita selamatkan negara ini dari korupsi, itu saja yang penting. Negara ini terancam loh kalau korupsi dibiarkan kayak gini. Generasi muda kita ini kan akhirnya akan mencari alternatif ideologi lain yang mungkin lebih gampang didapat melalui era digital dan disrupsi seperti sekarang ini. Oke, Prof, artinya kan Prof mengetahui ada sebelumnya nama Roma Hurmuzi di daftar KPK. Nah, ada berapa kasus sih Prof sebetulnya yang Prof lihat, Prof, dari daftar KPK itu yang menyeret nama Romi, Prof? Apakah Prof bersedia untuk menjawab ini? Tidak bersedia. Oke, baik. Nanti KPK yang akan mengungkap. Oke, baik. Terima kasih Prof Mahfud MD sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.